Halo semuanya, salam guru penggerak. Baiklah, perkenalkan, nama saya Yudi Indriani Pangumpia. Saya dari SD Kristen Ebenezer 1 Manado, Sulawesi Utara. Baiklah, di video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpusat pada siswa. Pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang dapat menjadikan murid bertumbuh secara utuh untuk memuliakan dirinya sendiri dan orang lain. Sedangkan tujuan dari pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji, tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Jika ditempatkan pada tanah yang baik, sinar matahari yang baik, dan dirawat dengan baik, maka akan tumbuh dengan baik juga. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk pencapaiannya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, untuk mendapatkan nilai-nilai kebudayaan yang kita impikan dan peradaban bangsa yang kita impikan, maka pendidikan adalah fondasinya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Bapak Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bapak Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, Bapak Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Bapak Ki Hajar Dewantara juga menekankan pendidikan budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Pendidikan budi pekerti, siswa dilatih memahami kemampuan diri, mengolah diri sehingga terbentuk kesadaran sosial, mampu membuat keputusan dan bertanggung jawab. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi anak. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapat teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, untuk menjadi dirinya sendiri, untuk mendapatkan kemerdekaan dirinya sendiri dan kemerdekaan orang lain. Ada 3 semboyan yang dikeluarkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, Ingarso Sung Tuludo. Guru harus bisa menjadi pemimpin dan contoh yang baik. Yang kedua adalah Ingmadia Mangun Karsa. Guru harus mampu membangun dan memberikan semangat bagi siswa. Dan yang terakhir adalah Tuturi Handayani. Guru harus mampu memotivasi dan memberi dorongan kepada siswa. Dari ketiga semboyan ini mengajarkan bahwa semuanya berpusat kepada siswa. Pendidikan yang berpihak pada siswa.
Yang pertama adalah memberikan kemerdekaan kepada siswa dalam belajar. Siswa dapat berpikir kreatif dan inovatif. Dan yang ketiga adalah sesuai dengan profil murid dan perkembangan zaman. Implementasi di sekolah kami di SD Kristen Ebenezer 1. Di sekolah kami memusatkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, di antaranya dengan kegiatan ekstrakurikuler. Di sini ada beberapa ekstrakurikuler yang kami buat di sekolah kami, sehingga anak-anak bisa memilih salah satu dari ekstrakurikuler ini untuk mengembangkan dirinya sendiri sesuai dengan minat bakatnya. Yang pertama adalah basket, kolintang, English class, gitar, pramuka, bertutur, dan paduan suara. Kegiatan pembelajaran yang bervariasi juga di sekolah kami seperti study tour dan juga project P5 yaitu penerapan dari kurikulum merdeka. Namun dari semua proses pembelajaran itu di sini memiliki tantangan. Ada beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu yang pertama adalah teacher center, maksudnya pembelajaran berpusat pada guru. Ada juga latar belakang dan karakter siswa yang berbeda-beda, dan kurangnya pelatihan untuk pengembangan kemampuan dari guru. Ada solusi yang saya bisa ambil dari tantangan yang tadi sudah disebutkan. Di sekolah kami memiliki mata pelajaran komputer, dan saya sebagai guru komputer mengajarkan kepada siswa saya. Saya menerapkan pembelajaran yang kreatif, mandiri, menurut kodrat zaman, dengan memusatkan pembelajaran semuanya kepada siswa. Dengan cara memberikan praktik-praktik, dengan siswa dapat menuangkan semua kreativitas mereka dalam membuat sebuah karya dalam aplikasi dan program yang telah diajarkan. Siswa dapat berkreasi dengan bebas, sehingga mereka merasa senang dan bersemangat, dan hasil yang mereka hasilkan sangat baik. Saya juga mengimplementasikan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara dengan menerapkan budi pekerti kepada siswa, dengan memberi salam ketika mereka masuk dan keluar kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar, sopan santun ketika belajar, dan menjaga kebersihan dengan membuang sampah di tempat sampah. Mengenai latar belakang siswa yang berbeda-beda, baik dari daerah atau latar belakang keluarga, saya mensiasatinya dengan kolaborasi dengan wali kelas mereka, mencari solusi yang tepat bagaimana cara agar pendekatan kepada siswa itu tepat, sehingga siswa dapat belajar dengan baik, dengan senang, dan dengan kreativitas mereka. Solusi dari tantangan yang ketiga yaitu pengembangan diri. Bagaimana kami para guru mengembangkan diri dengan mencari bahan-bahan ajar di YouTube untuk mengembangkan diri kami, kemudian mengikuti workshop, kemudian ada juga kelompok tumbuh bersama, ada juga mengikuti MGMP, dan yang saya ikuti sekarang yaitu guru penggerak agar saya dapat menambah pemikiran saya, menambah pendidikan saya mengenai cara mengajar anak di kelas. Inilah yang saya dapat paparkan mengenai demonstrasi kontekstual dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Terima kasih semuanya. Salam guru penggerak.